Menurut Nazarudin, foto itu hanya digunakan untuk kebutuhan internal. Dan saat ini pihak pengurus partai sedang melacak dan mencari tahu mengapa foto tersebut bisa beredar di eksternal sehingga menjadi kontroversi dan berita di media-media mainstream. Partai Umat, partai politik berbasis Islam yang didirikan oleh politikus senior Amin Rais, menuai kecaman dari berbagai pihak. Hal ini bermula dari beredarnya foto kader-kader Partai Umat yang membentangkan bendera partai politik di Masjid At-Taqwa Cirebon, Jawa Barat. Banyak pihak yang menyayangkan kejadian tersebut, mulai dari pihak Bawaslu, GP Ansor, hingga Ketua Harian Masjid At-Taqwa Center, yaitu Ahmad Yani, yang sudah memberikan peringatan kepada Partai Umat. Padahal, Partai Umat baru beberapa hari yang lalu diloloskan sebagai peserta pemilu tahun 2024. Tetapi sekarang sudah beredar viral foto para kader-kadernya yang diduga melakukan kampanye di tempat ibadah. Pada foto kader Partai Umat yang beredar di publik, terlihat sejumlah orang berpakaian nuansa gelap di dalam sebuah masjid. Tampak ada dua bendera berlogo Partai Umat yang dibentangkan di tengah-tengah mereka. Kalau hanya sekedar untuk beribadah dan foto bersama antar sesama kader partai di sebuah masjid, maka tidak ada yang salah. Akan tetapi, jika sudah membawa atribut kampanye seperti bendera partai ke tempat ibadah, maka bisa digolongkan ke dalam sebuah pelanggaran. Pertama, bisa dianggap melakukan kampanye politik di tempat ibadah. Dan kedua, bisa dianggap pelanggaran dengan mencuri start kampanye. Peserta pemilu dilarang menggunakan tempat ibadah, lembaga pendidikan, serta fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Itu sudah diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Demikian bunyi pasal 280 pada Undang-Undang Pemilu. Para peserta pemilu 2024 tetap boleh mendatangi tempat ibadah, pendidikan, dan fasilitas pemerintah di masa kampanye. Akan tetapi, tidak boleh membawa atribut kampanye. Pelanggaran kampanye di tempat ibadah, tempat pendidikan, serta fasilitas pemerintah bisa dikenakan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak senilai 24 juta. Demikian bunyi pasal 521 Undang-Undang Pemilu. Penggunaan tempat ibadah sebagai tempat berkampanye bisa memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Dikhawatirkan apabila tempat ibadah dimanfaatkan untuk berkampanye, maka bisa memecah belah umat. Masjid, gereja, vihara, ataupun pura adalah milik bersama, bukan milik partai politik tertentu. Jadi, tidak boleh dimanfaatkan sebagai tempat untuk mendukung atau menyerang kelompok tertentu, ataupun menyebarkan kebencian dan menabur hoaks. Untuk itu, seluruh tempat ibadah agama apapun harus steril dari kampanye pemilu. Berhubung foto kader umat yang membentangkan bendera partai sudah terlanjur tersebar di publik dan membuat kegaduhan di masyarakat, maka Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin melakukan klarifikasi bahwa kejadian di Masjid At-Taqwa terjadi pada tanggal 1 Januari 2023. Menurut pembelaan Nazarudin, itu adalah momen para kader umat menggelar sujud syukur setelah Partai Umat resmi dinyatakan oleh KPU lolos sebagai peserta pemilu 2024.
Setelah acara berlangsung, dia mengatakan bahwa tidak ada acara kampanye selain sujud syukur. Dan setelah acara sujud syukur selesai, secara spontan kemudian para pengurus berfoto bersama. Dan kebetulan salah satu pengurus yang tidak memakai baju yang bernuansa warna partai spontan menutup pakaiannya dengan atribut partai yang kemudian digunakan dalam foto bersama. Menurut Nazarudin, foto itu hanya digunakan untuk kebutuhan internal. Dan saat ini pihak pengurus partai sedang melacak dan mencari tahu mengapa foto tersebut bisa beredar di eksternal sehingga menjadi kontroversi dan berita di media-media mainstream. Sebenarnya, konteks permasalahan ini bukan mencari siapa pengedar foto tersebut. Sudah sepatutnya sebuah partai politik menaati peraturan dengan menjaga etika dan budaya berpolitik. Partai politik peserta pemilu harus menjaga kondusivitas demi keutuhan NKRI, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Sebuah pihak harus menahan diri dan tidak mencuri start kampanye. Kegiatan kampanye hanya boleh dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menetapkan masa kampanye pemilu 2024, yaitu selama 75 hari. Dimulai dari tanggal 28 November 2023 hingga tanggal 10 Februari 2024. Setelah itu, kita akan memasuki masa tenang sebelum pemungutan suara yang akan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024. Aturan sudah ada dan wajib ditaati oleh semua partai peserta pemilu. Tidak terkecuali juga harus ditaati oleh Partai Umat. Dan dalam 3 minggu terakhir ini, manuver dari Partai Umat kerap menimbulkan kehebohan dan menghiasi berita di media-media mainstream. Sejak penghujung tahun 2022 kemarin, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, yaitu Amin Rais, membuat pernyataan bahwa ada kekuatan besar yang berusaha untuk menyingkirkan partainya sebagai peserta kontestan pemilu 2024. Ia menuding adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu saja. Bahkan, pernyataan itu disampaikan sebelum tanggal di mana KPU mengumumkan partai politik yang lolos sebagai peserta pemilu. Sebagaimana kita ketahui, KPU menyatakan bahwa Partai Umat tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024 karena tidak memenuhi syarat di 2 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Partai Umat kemudian mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Demi melancarkan hal itu, Amin Rais sampai meminta donasi dari para kader dan simpatisan Partai Umat untuk membayar 30 pengacara. Bawaslu kemudian melakukan mediasi terhadap Partai Umat dan KPU. Hingga akhirnya dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap Partai Umat di 2 provinsi tersebut. Dan berdasarkan hasil verifikasi faktual ulang, maka Partai Umat akhirnya dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024. Usai partainya dinyatakan lolos jadi peserta pemilu, Amin Rais kemudian melakukan pernyataan yang kontroversial lagi. Amin Rais memberi pesan khusus kepada Presiden Jokowi agar pemilu 2024 jangan sampai ditunda lagi. Ia juga meminta Jokowi untuk melupakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Entah apa maksud dari pesan Mbah Amin kepada Presiden Jokowi. Padahal sudah lama kita tidak mendengar wacana seperti itu lagi. Bahkan Presiden Jokowi sudah berulang-ulang kali menegaskan bahwa dirinya patuh terhadap konstitusi terkait masa jabatan presiden. Dan tidak ada niat, tidak juga ada minat untuk menjadi presiden 3 periode. Seperti biasa, politikus senior ini memang ahli membuat kegaduhan baru. Apalagi kita sudah memasuki tahun politik. Mungkin
Kegaduhan seperti ini sengaja dibuat olehnya dengan harapan bisa mengangkat nama partainya. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.